aja. Sukaan saya itu daun kates. Tidur. Minyak mahal ya, Yang? 19.000 ya? Sampean datangnya sana. Lihat di jalan. Di belakang tuh banyak udang juga ada. Kalau lagi mulutnya pahit itu makan daun kates. Ya, karena hidup saya terlalu manis. Saya butuh yang pahit-pahit. Dan kates sukaan saya ini. Harum. Seger. Subhanallah. Tadi malam salat bangun jam berapa, Yang? Setengah 2. Ini nggak ada batangnya, Yang? Nggak ada. Nggak apa-apa. Daun kates, say. Kesukaan saya, say. Daun kates. Ini pahit banget loh, malah nggak dikasih ini, nggak dikasih daun. Pahit, nanti kalau makannya sambil ngeliat sampean kan ya manis. Wow, istimewa. Yang penting makannya ditemenin. Seger ya? Wangi, insya Allah. Yuk, saya. Belum petik. Wow, mantap. Wow, mantap. Mantap, Ana. Ya. Dalam, sayang. Halo. Mantap, Ana. Petai. Mas sayur bening udah dimasakin. Ini sayur bening ya. Oke, sosis. Ayah, Ayah masak. Masak petai ya, ya? ya. Ayah, Dia, sayang.
Gitu aja tak ngomong. Masuk. Jadi sebenarnya ketika kita menikah dengan seorang wanita, kita menikahi wanita itu bukan untuk menjadi pembantu kita, bukan untuk melayani kita saja begitu. Jadi di dalam rumah tangga itu saling membantu, bukan menjadikan seorang istri menjadi seorang pembantu, itu bukan. Kalau kita bisa membantu istri, ya kita bantu istri kita. Seger, wangi banget. Wangi kata Sayyid, wangi. Suka wanginya? Ayah pinter masaknya. Udah mau mateng, berangkat dulu ke pondok ya. Nanti sampean antarkan makannya ke pondok ya. Yo. Berangkat dulu. Sampean derek. Mana ikut ya sampean? Motut. Nggak ikut, nggak nungguin mama. Ikut ayah apa sama Umi? Tetaya. Ikut ayah. Ayo. Sini. Kita mau melihat pembangunan padepokan ini. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku semuanya, ini adalah proses pembangunan kamar mandi. Assalamualaikum. Nggih, perikirin, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ini untuk kamar mandi, Pak ya? Ini kamar mandi. Ini nanti progresnya gimana ini, Pak? Pintunya lewat sana. Ini untuk ruang 10 ruang. Oh, untuk 10 ruang. Kamar mandi perempuan sendiri, laki-laki sendiri gitu. Siap. Untuk tengahnya untuk lorong. Oh, lorongnya. Siap. Jadi untuk diameter kamar mandinya 2,5 x 3, untuk lorongnya 4 meter. Siap. Oke, jadi nanti untuk kamar mandi perempuan sendiri, kamar mandi laki-laki sendiri. Ada 10 lorong ya? 10 kamar. 10 kamar ya. Siap. Ini nanti lorongnya lewat barat, lewat barat. Oh, lorongnya lewat sana ya, jalannya ya. Gendong ayah. Oh. Oh, lorongnya nanti lewat sini ya. Nanti lorongnya lewat sini. Oh iya. Iya. Oh, nanti lorongnya lewat sini. Ini yang untuk laki-laki dan perempuan gitu ya. Iya, siap. Sebelah untuk laki-laki, sebelah untuk perempuan. Oke. Alhamdulillah. Kira-kira ini sampai bisa digunakan butuh waktu berapa lama lagi nih, Pak? Ya minimal 2 bulan ya. 2 bulan deh minimal nggih. Insyaallah. Nggih, matur suwun, Pak nggih. Oke, assalamualaikum. Alhamdulillah, ini sedang berjalan untuk pembangunan Padepokan Nurjat Sejati. Atau
Sini dulu. Ya. Ini gerbangnya ini. Ini gerbang depannya. Masuknya. Nah, itu nanti di dalamnya sini. Ini lagi sedang proses pengurukan. Monggo sayang, pindang ayah sayang. Alhamdulillah, ini sekarang sedang proses pembuatan kamar mandi, dan insya Allah ini proses untuk pembangunan padepokannya. Nanti setelah ini pembangunan musola di sebelah sini insya Allah. Di sebelah sana itu ada musola. Jadi supaya saudara-saudara kita yang datang, entah itu pengantar maupun supirnya, ada tempat istirahatnya. Dan insya Allah nanti juga ada tempat untuk istirahat saudara-saudara kita. Ini di sebelah sana. Sebelah sana ya sayang ya. Nah, di sebelah sana nanti. Dan ini proses pembangunan ini alhamdulillah sudah sampai pada pengecoran lantai 1, dan subhanallah memang sampai saat ini dananya kita sudah menghabiskan dana sekitar 15 M. Dan alhamdulillah ini di setiap minggunya kita mengeluarkan dana 250 juta ini setiap minggunya. Alhamdulillah ketika kita berbuat baik, alhamdulillah ada saja jalan untuk proses pembangunan padepokan ini. Sekarang alhamdulillah kita juga ada aksesoris atau souvenir, itu semuanya bukan barang magic, dan semuanya nanti kita serahkan kepada Allah ketika ada manfaatnya. Jadi jangan bertanya untuk apa ini dan itu, tapi jadikan sebagai souvenir. Insya Allah nanti untuk pembangunan padepokan ini, karena pembangunan padepokan ini 1 minggunya kita harus menyiapkan dana 250 juta. Mohon doanya untuk semua saudaraku, semoga pembangunan ini bisa terus berjalan dan bisa digunakan untuk saudara-saudara kita yang datang ke padepokan. Ayo gendong ayah sayang. Capek. Hai. Dipakai ini loh. Sayid bangun tidur langsung ikut ayah. Yo. Ayah. Iya. Langsung ikut ayah. Ya, gendong ayah aja yuk. Gendong aja yuk. Atau enggak kopiahnya? Apa saya? Sayid. Oh, ini saya nih. Hemun. Mangga.
Mangga. Mangga. Ayo gendong ayah. Ayo gendong ayah. Mangga. Mangga. Ya. Jaga luhur, Pak. Ya, barakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, 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 wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di siang hari yang berbahagia ini, kita semuanya pakaiin ayah, pakaiin. Nggak mau. Alhamdulillah, di siang hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi seduluran selawas saing welasih Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu sangat banyak sekali. Dan semoga kita bisa menggunakan nikmat ini di jalan Allah. Karena semua nikmat yang diberikan Allah ini nanti akan ada pertanggungjawabannya. Akan ada hisabnya. Nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa mendengar, nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa bernafas, nikmat kita bisa berjalan, nikmat kita bisa duduk, nikmat kita bisa berdiri. Ini nikmat-nikmat Allah yang luar biasa sekali. Tapi biasanya kita lupa untuk mensyukurinya. Nanti kalau sudah nggak ada, baru begitu sangat berharga. Biasanya kalau lagi ada itu nggak begitu dihargai. Kayak orang pacaran saya ngomongnya. Tapi kalau sudah nggak ada, itu baru sangat begitu berharga. Apapun itu yang ada dalam diri kita. Mungkin kita kayak nggak begitu berharga, nggih. Bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan itu kayak biasa-biasa saja. Tapi kalau nanti nikmat Allah ini ditarik, tidak ada, itu baru berasa sangat luar biasa. Baru berasa bahwa itu sangat berharga sekali. Baru berasa sangat berharga. Kita bisa bangun tidur, langsung bisa duduk, berdiri, berjalan, itu nikmat Allah yang luar biasa sekali loh Kang. Enggak, itu nikmat Allah yang luar biasa sekali. Bayangkan saudara-saudara kita itu. Ada yang bangun tidur itu nggak bisa duduk loh. Nggak bisa duduk, jangankan duduk, untuk ngomong aja nggak bisa. Untuk ngomong aja nggak bisa. Karena terkena penyakit stroke gitu. Lah kita yang bisa bangun tidur langsung bisa duduk berdiri itu. Pernah enggak kita itu ucapkan alhamdulillah? Iya. Enggak sayang. Enak deh. Oh, bagus. Enggak pernah bangun tidur ucapkan alhamdulillah itu enggak. Malah kadang-kadang bangun tidur langsung HP kundi. Maksudnya pertama digoleki HP. Goleki TikTok, goleki Facebook apa YouTube. Enggak ucapkan alhamdulillah dulu enggak. Padahal bangunnya kita dari tempat tidur tadi itu bisa jadi adalah bangunnya yang diharapkan oleh banyak orang yang pengen bisa bangun kayak kita itu. Nggak bisa bangun karena terkena penyakit setelah kita bisa bangun itu nggak pernah bersyukur. Bahkan berdirinya kita ini loh,
Ini bisa jadi adalah berdirinya banyak orang yang pengen bisa berdiri kayak kita ini, karena pernah terkena penyakit lumpuh itu. Nah, kita yang bisa berdiri itu pernah bersyukur enggak? Atau berdirinya lebih banyak digunakan sholat atau lebih banyak buat maksiat? Lebih banyak ingat sama Allah atau lupa sama Allah? Lupa kalau saya itu. Bahkan makanan yang kita makan tadi pagi itu loh, itu bisa jadilah makanan yang diharapkan oleh banyak orang yang bisa makan kayak kita itu. Banyak yang nggak bisa makan. Lah kita yang bisa makan itu pernah bersyukur enggak? Enggak, gerumel lah, masakan kayak ini. Udah enak ya. Kebanyakan anak-anak kayak gitu. Anak-anak ya orang mau cah cilik, tua ya ngono kadang-kadang. Omel. Syukurnya orang enak. Sampai punya istri itu ya syukur ono. Bisa jadi istri yang sampean punya itu istri yang diharapkan oleh banyak orang. Tiap hari loh banyak orang datang ke sini, jodoh saya itu belum datang, belum dapat jodoh. Ya kita yang punya istri ngomel wis di sini bojone disenani ya mendino. Wis mulai bosen orang kayak gini orang jaluk ditapuk lah ini. Kita yang punya anak ini disyukuri. Disyukuri. Bisa jadi anak yang kita punya itu loh anak yang diharapkan oleh banyak orang. Sampeyan di anak wis ora tau dijak ke kon ngaji, ora tau disenengi, ora tau mbok sayangi, cek nesu titik mbok getaki. Bisa jadi anaknya sampean punya itu loh, anak yang diharapkan oleh banyak orang pengen punya anak. Ya Allah, wong duwe anak kuwi mau cara duwene apa kabeh didol ben duwe anak. Nah, kita yang punya anaknya loh, ngerti anak rewel titik ngono wis digetak, wis muring, bingung dhewe. Kayak gitu orang kayak gitu kayak mana tuh? Orang kalau nggak syukur itu hidupnya nggak pernah bahagia. Susah aja uripe iku. Dikai susah, ya terlalu susah. Dikai seneng, ya kesenengan lali. Dikai sehat malah gue maksiat. Gue kai sakit ngeluh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Repot orang kayak begini. Repot. Menurut saya nggak pernah bersyukur, nggak punya sandar sama Allah tuh repot tuh uripe. Serba salah ya. Serba salah aja orang seperti ini. Makanya selama kita baik, selama kita itu sehat, terus menanam kebaikan, terus nanam, nanduro. Nggak usah sampai niku ngarep panen. Kapan wis nggak usah, wis kok bakal panen. Demi Allah ini janji Allah. Bukan Samsudin, bukan Kamudin, bukan Gusudin. Sampai terus saya nanam kebaikan, wis nggak usah diperdolekne. Masalah omongan uang, wong arep nyocot, arep nyacat karo nyacat kan padha ya. Hampir padha ya. Nyacat karo nyocot. Iki modalnya mung lambi. Penak. Makanya nggak usah digubris uang nyacat atau nyocot sak karep-karepe. Nggak usah diperdulikan omongan orang. Yang penting nandur. Kebaikan itu wis nandur terus. Terus nandur keapian selama awakmu urip. Urip mung sepiro lho suwene. Jadi terus nandur keapian. Penting nandur. Makanya saya itu nggak pernah mikir apa yang saya itu nandur piye engko asile dibales apa ora. Wis kersane Gusti Allah lah. Cara bahasa Jawa ini Allah mbuh ngene wis sak karep-karepe mbuh. Penting nglakoni apik. Yang penting nanam kebaikan terus ditanam. Dan ketika menanam kebaikan itu harus ada disertai dengan kesabaran. Harus pula disertai dengan keikhlasan. Sampai nandur itu gak cukup nandur tok. Kudu duwe kesabaran, kudu duwe keikhlasan. Sampai menanam itu gak cuma menanam tok. Tapi menanam itu harus pula disertai dengan kesabaran dan juga disertai dengan keikhlasan. Kalau sampean menanam kebaikan tidak disertai dengan kesabaran maupun dengan keikhlasan, nggak akan panen. Karena orang nanam itu butuh kesabaran. Sampean sekarang ini bisa jadi makan kelapa, buah kelapa. Itu bukan dari tanaman sampean, bukan toh? Dari tanaman kakek buyut yang sudah meninggal berapa tahun yang lalu. Saya tinggal memetik buah itu. Yang nanam itu nggak ngarep-ngarep mangan buah. Sing mangan jo anak putune. Makanya kalau kita berbuat baik sampai nyantri sing apik karo tangga, apik karo kanca, apik karo bolo, apik karo dulur. Ora usah ngarep-ngarep balesane. Wingko iso-iso sing manen anak putumu. Walaupun sampai sekarang ndak manen, nanti yang manen anak cucu kita yang manen nanti.
pasti nanti yang panen itu juga nanti yang akan mengangkat derajat kita. Dan orang nanam itu harus penuh dengan kesabaran. Sekarang panennya biasanya nggak ada yang langsung, panennya ada yang nanti, kalau kita sudah mati pasti panen, pasti. Makanya tidak usah mikir nandur terus, yang penting nandur, disertai dengan kesabaran dan keikhlasan. Karena kalau nggak disertai dengan keikhlasan dan kesabaran, wah ini nanti bisa-bisa tidak panen. Makanya saya itu ngelakuin kebaikan atau nanam itu nggak pernah mikir. Ada berapa orang yang datang ke sini mau niat nyantri, ya penting saya terima. Datang ke sini saya anggap sebagai anak. Mau bales apapun seperti apapun kepada saya, itu ya wes urusannya orang itu dengan Allah. Yang penting saya ditugaskan untuk baik kepada orang itu. Kalau kita berbuat baik tidak disandarkan kepada Allah, tidak disertai dengan kesabaran, tidak disertai dengan keikhlasan, ini nanti tidak akan membuahkan hasil. Karena setiap kali kita menanam ini nanti pasti akan ada cobaannya, ada ujiannya. Contoh, kita nanam kebaikan kepada teman, kita baik sama teman. Delalah kita nanti pas butuh, ketika kita butuh minta tolong sama teman nggak dikasih, karena nggak sabar akhirnya lambene ngomong, kowe dhisik lo tau tak tulung. Lah ora tak tulung lho awakmu ora iso urip. Lah saiki aku susah ganti awakmu ora iso nulung. Hilang Gusti Allah hilang. Gusti Allah hilang. Jadi menganggap dirinya yang menolong. Jadi tanamannya wis dicabut-cabut dhewe. Ora sida panen, si nandur dilute dicabut. Iki gak sida panen. Enggak jadi panen karena enggak ada keikhlasan di situ. Berbuat sama istri baik ya niat tapi karena Allah. Sampai nabi gimana sama duwe santri, ya sama nabi mbek santri ke ana mangan, didiken, ajakan ngaji. Masalah pinter ora api ora itu dudu tugasmu. Bukan ini kalau sampai jadi guru nanti ya. Kalau sampai nanti jadi guru ya. Jangan sampai sampean mengharapkan dengan omongan sampean, dengan kebaikan sampean, santri akan menjadi baik kepada diri panjenengan, akan membalas kebaikan jenengan, santri jadi berilmu. Jangan berharap seperti itu. Kalau sampean berharap seperti itu, nanti tumbuhnya kekecewaan. Semakin besar pengharapan, itu nanti semakin besar kekecewaan. Apalagi kalau harapannya itu kepada manusia. Tugasnya sampean kalau sampean nanti udah punya santri, kalau sampean duwe santri, kalau sampean jadi ditakdirkan jadi kiai atau jadi guru, tugasnya sampean cuma baik, mengajarkan kebaikan, memberikan kebaikan kepada santri. Mau santri baik atau tidak, berilmu atau tidak, pintar atau tidak, bukan sampean yang memintarkan, bukan sampean yang membaikkan. Yang memintarkan itu Allah. Tugas sampean hanya mengajarkan saja. Ini jangan sampai salah ya ketika berilmu. Jadi kalau sampean mengajarkan istri baik, tugasnya sampean ngai contoh sing apik karo bojo. Sampean ngomongi bojo aja ngapusi, sampean sik kayak ono contoh karo bojone sampean, kasih contoh sama istri. Kalau kita itu tidak pernah bohong, itu nanti istri akan nurut sama kita. Tapi mbok sampean ngomong karo bojo, yang sampean ku mbok aja ngapusi to. Lek sampean iku mendino ngapusi eleh, nek bojo sampean dhewe, sampean ngomong apa? Pak kowe dhewe tukang ngapusi ngono. Enggak ada gunanya sampean ngandani. Kasih contoh yang bagus. Kayak ono ngerti sing apik, enggak usah terlalu banyak berharap, aja terlalu ngongkon wong apik. Apik ana sik awakmu sik. Terbagus diri sendiri. Makanya orang yang selalu memperhatikan keburukan orang lain itu sebenarnya memang orang itu buruk. Makanya nggak usah bingung dicacat, orang usah bingung dicocot. Itu simpel. Kalau kita dicacat, dicocot, dikoreksi, berarti kita ada di depan orang itu. Orang itu pasti di belakang kita, gitu loh. Makanya nggak usah repot itu loh. Kita yang ada di depan itu. Nggak usah bingung tentang itu. Pokoknya saya minta ke santri panjenengan dimanapun panjenengan nanti berada, yang penting terus menanam kebaikan, disertai dengan keikhlasan dan disertai dengan kesabaran. Sampean tumrape sampean jadi santri, jadi anak ya jadi anak, jadi murid ya jadi murid. Ketika santri ada kiainya, anak jadi ada bapak ibunya, murid ada gurunya. Sampean kalau jadi anak ya jangan takut jadi anak ya yang takdim,
yang hormat sama ibu bapak panjenengan, karena suatu saat sampean juga bakal jadi bapak, karena suatu saat panjenengan juga akan menjadi seorang bapak. Sampean kalau jadi santri gak usah ngarep-ngarep jadi kiai, gak usah ngarep-ngarep jadi penting sampean ya nyantri, amalkan apa yang wajib jenengan amalkan. Ini nanti bisa jadi kalau panjenengan benar-benar jadi santri bisa mendidik anak dan anak cucu sampai nantilah yang jadi kiai maupun jadi guru. Dan insya Allah nanti walaupun sampean itu nggak jadi kiai, nanti yang mengangkat derajat panjenengan anak cucu sampean gitu loh. Nah, banyak orang-orang itu menjadi orang sukses karena tirakannya orang tua. Ya nanti hidupnya bahagia, nggak di dunia maupun di akhirat. Terus tanam kebaikan. Yang penting saya minta ke jenengan itu, ke santri itu, yang pertama, jangan gampang membuat sakit hati orang lain, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan. Yang penting kita itu tidak membuat sakit hati orang lain. Yang kedua, nggak gampang sakit hati. Orang kalau dua ini di dalam hidupnya enak-enak. Yang penting nggak membuat orang lain kecewa dan tidak gampang mudah kecewa. Sampean ngopeni anak, aja ngarep-ngarep diopeni anak. Kecewa sampean engko. Sampean tugasnya iku sing penting ya apik mbek anak, didik anak ngerti agama, sampean penuh dengan kasih sayang. Itu tugas sampean sebagai orang tua. Ndak usah ngarep-ngarep diopeni anak. Lho sampean kok urung diopeni anak sampean semati kecewa no berarti. Piye coba? Iyalah sampean sampai tua diopeni anak. Lah ora. Tugasnya sampean itu baik sama anak sudah. Tugasnya sampean itu kalau punya makanan, rezeki yang lebih baik sama tetangga. Masalah tetangga baik atau enggak sama sampean, jangan ngarep-ngarep. Aja sampean tuh ngai panganan nang tangga terus kok tanggane panen sampean enggak dikai sampean lara ati. Wingi kae tak kei aku panen jagung, saiki panen pisang aku ora diteri. Lho sampean ngai kuwi fungsine nggih apa? Karepe sampean ngai arep nyapa? Ngai iku mergo sampean iku pengen sedekah. Sampean pengen sedekah, pengen nglakoni apik, dikongkon karo Gusti Allah. Lah kok sampean njaluk balesan, berarti enggak ngarepne balesan kok Gusti Allah, teko menungso. Enggak ada gunanya. Jadi sampean itu saya harapkan kita itu kalau bisa hidup itu jangan membuat kecewa orang lain. Dan jangan mudah kecewa. Mungkin kita bisa enggak membuat orang lain kecewa, selalu senyum, bahagia, mendapatkan kebaikan. Tapi ketika kita berbuat baik, orang lain nggak berbuat baik sama kita, ya jangan kecewa. Wong sampean itu disuruh berbuat baik ya memang karena perintah Allah. Sama pembantu baik, sama istri baik, sama tetangga baik, ya kita harus berbuat baik. Itu karena perintah Allah. Saya itu punya cerita gini waktu saya di pondok pesantren. Waktu saya ikut Abah Syuti Al-Ghazali di Cepu, Jawa Tengah. Waktu saya ikut di sana, saya ada kitabnya itu. Di Cepu, Jawa Tengah. Beliau itu ketua KHOS Pagar Nusa. Kalau sampean mungkin katanya saya nggak pernah mondok, tanya ke abah saya sana, tanya saya ikut beliau berapa lama, saya derek beliau berapa lama. Saya program guru seri 1, seri 2 sampai seri 9 saya punya. Ketika saya ikut abah itu terkenal kiai pendekarnya merah putih ya. Tapi pernah suatu ketika itu enek tonggone iki mau sing glocun, sing nganyelne ati itu ada dulu waktu saya di pondok itu. Itu abah itu dipanggil. Malam jam 11 tuh dipanggil sama tetangganya, suruh acara selamatan itu, diundang untuk menghadiri acara selamatan. Datang abah itu ke sana, sampai di sana katanya belum matang nasinya, suruh pulang. Wah dereng mateng Pak, jenengan mangsul riyen balik. Sudah sampai di rumah dipanggil lagi jam 12, dipanggil lagi untuk menghadiri selamatan itu. Sampai di sana suruh pulang lagi, kenapa sayur urung mateng. Terus kayak gitu sampai 7 kali. Akhirnya kula niku jam 3 isuk mulai rodok mangkel aku. Iki saya ngundangi wong gendeng paling ya. Akhirnya saya menghadap ke Abah, wis bah, ndak usah dihadiri wong kayak gitu. Sampeyan itu lho disepelekno. Sampeyan diundang rono kat mau teko mulai. Kula nyawang kok gedeg. Kula mawon pas sing dugi. Abah itu nyauri ke saya gimana? Yang penting saya itu tugasnya menyenangkan orang. Tugas saya itu nyenang wong, kata Abah tuh gitu. Masalah orangnya itu kayak mana itu urusannya dia sama Allah. Tugas saya itu kalau diundang orang ya datang. Nah itu tugasnya nyeneng wong. Masalah wong arep modal piye terserah. Niku lho. Abah niku ngoten niku. Lah coba lah awake dhewe diundang wong kon mulih lah sesuk diundang ra kere moro.
Padahal kita itu tugasnya menyenangkan orang itu kalau kata Abah seperti itu. Sepenting nandur, masalah hasilnya serahnya karo Gusti Allah. Masalah hasilnya mengko dipasrahne karo Gusti Allah. Makanya saya minta kenjenengan semuanya wis penting awake dhewe urip iku mau wis nandur apik ngono ae wis. Penting nandur apik ngono ae. Masalah dicacat maupun dicocot urusane kono wis, urusane dhewe mbek Gusti Allah. Sepenting bakal nandur apik. Dan ketika menanam baik ini tadi harus disertai dengan kesabaran dan disertai dengan keikhlasan. Ngoten nggih. Mugi-mugi apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan manfaat terutama untuk diri saya sendiri dan untuk panjenengan semua. Terus tanamkan kebaikan baik karo bojo, baik karo istri, baik karo anak, baik karo saudara, baik karo tetangga, baik karo konco. Ini adalah tanaman panjenengan. Pasti ini nanti akan berbuah. Panjenengan pasti akan menunai entah sekarang nanti ataupun nanti ketika sudah mati. Ngoten nggih. Monggo sekarang di belakangnya pasien. Nggih, diruqyah dulu dan ikuti bacaan-bacaan yang saya baca. Ikuti bacaan yang saya baca dan saya jelaskan juga untuk panjenengan semuanya mungkin yang baru datang dari sini bahwa pendaftaran, dengarkan pasien sama saya. Kalau ada santri yang minta uang lapor ke saya. Mulai dari pendaftaran, ruqyah, terapi, konsultasi sampai diberikan medianya itu nanti semuanya gratis. Pendaftaran, ruqyah, terus nanti di terapi, konsultasi sama saya, pulangnya bawa daun bidara dan garam, itu semuanya gratis. Jadi panjenengan yang nggak punya uang ya enggak apa-apa. Jadi kalau ada yang punya uang jangan mikir nanti saya harus ngasih berapa, nanti kurang atau enggak gitu. Nggak usah mikir kayak gitu. Karena dari mulai pendaftaran, ruqyah, terapi, konsultasi dan nanti dibawakan daun bidara itu semuanya gratis. Kenapa saya gratiskan untuk pendaftaran dan lain sebagainya? Supaya yang tidak mampu bisa saya layani, bukan hanya yang mampu, yang tidak mampu juga bisa kita layani. Dan alhamdulillah pembangunan Padepokan ya tetap berjalan walaupun setiap minggunya saya harus menyediakan uang 250 juta itu setiap minggunya. Entah buah teko ngendi ya enak sing ngei. Alhamdulillah tiap hari ada aja yang ngasih. Entah itu dari souvenir itu, aksesoris itu, kalau panjenengan membeli jangan bertanya ini untuk apa, fadilahnya apa, gunanya untuk apa, jangan bertanya. Wes itu tak pasaran Gusti Allah. Yang penting saya doakan, saya riyadhoi, masalah nanti manfaatnya untuk apa, wes tak pasaran Gusti Allah. Entah sorban, entah rompi, itu semuanya wes saya pasarkan Gusti Allah. Kalau ditanya rompi, kan ada yang tanya itu di pasar ada, kayu setigi di pasar ya ada, di mana-mana ya ada, kayu gaharu ya ada, kayu setigi ada, ya sama saja. Cuman jangan kalau beli jangan tanya untuk apa, fadilahnya untuk apa, ini nanti bisa untuk apa, jangan tanya seperti itu. Karena saya menjual itu, saya memahari aksesoris itu ya hanya sekedar aksesoris. Masalah hasilnya pasrahkan sama Allah. Doanya wis penting selamat, siapa yang pakai semoga sama Allah dikasih keselamatan, itu aja. Itu bukan barang mistik, bukan barang magic, aksesoris, souvenir. Jadi jangan tanya untuk apa, jangan tanya seperti itu. Nggih, paham nggih? Nggih, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuri dhati wasiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya memohon ridho dan maunahmu ya Allah apabila di dalam diri saya, keluarga saya, usaha saya, rumah saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga dan usaha saya, gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya
atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain. Penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha dan rumah saya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Namanya siapa, Pak? Saya. Percaya. Ini beliau? Adik saya. Siapanya? Suryo Hadi Winarko. Siapa? Adik saya. Adiknya. Nama ibu kandungnya? Kandung Anik Suryani. Kenapa saya megang kaki? Kenapa saya langsung tersujud di kaki? Pak Jari, kenapa saya langsung memegang di jari? Karena saya rasakan memang gangguannya berasal dari tanah, yang berasal dari tempat yang diinjak. Sehingga setiap kali ada penyakit pasti ada tanda-tandanya. Kalau gangguannya itu dari tempat, pasti yang pertama kali terkena penyakit di bagian kakinya. Kalau dari tempat, makanya seperti ini. Nah, ini gangguannya dari tempat. Makanya ketika kita sholat itu kita harus sujud, kepala kita menunduk di bawah, itu supaya tempat dan diri kita itu selaras. Supaya tempat yang kita tempati, tanah yang kita injak-injak itu selaras dengan diri kita. Makanya sholat itu kalau ketika sujud harus tumaknina. Nah, ini nanti karena gangguannya dari tempat, maka obatnya juga yang dari tempat, yaitu kunir. Nanti dirukyah dulu sama kunir, diminumkan kunir, kasih madu degan dibakar, diminumkan ya. Sini. Ini sakitnya, bagian perut sakit, bagian kepala sakit, ya Pak. Diangkat kaki kanannya, satunya, lagi. Ikuti saya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sembuhkanlah ya Allah semua penyakit yang ada di dalam diri saya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakulalahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'u wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kakinya taruh di tanah, taruh bawah, ngadep diri. Masih ngewel, masih ngewel, masih takut, masih takut. Pelan, 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 pelan. Masih takut, masih takut. Tak apa-apa, yakin, yakin. Kakinya, sarungnya mau melorot.
Matanya nggak bisa lihat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jalan dulu. Maju, terus. Baca Agis nih ya. Yuk, pelan. Kau tidak bisa. Masih takut. Kiri. Ngewel. Dilatih nanti wes. Maju dulu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Udah berapa lama sakitnya ini? 2 tahun. 2 tahun. Nanti di sini ikut terapi dulu ya. Ruqyah total dulu ya. Namanya siapa? Dewi Susanti. Pinggangnya sakit. Tambah tulang belakang. Gendong kok ini. Gendong ini. Kencingnya juga tidak terasa. Bengkak ini ya. Ini imunitas tubuhnya hilang. Kalau duduk kelamaan bengkak. Iya. Kencingnya tidak terasa. Siapkan madu sama kunir saya ya. Nanti sabar dulu ya. Ruqyah total dulu ya. Diminumkan kunir degan dibakar. Terus nanti siap. Kalau minum kunir sama degan, perutnya sakit. Terus aku mau BAB, pulang ke BAB di mobil. Minggu Iya. minggu kemarin. Iya memang gitu. Nanti tak siapkan Minum di mobil boleh? di rumah boleh. Nanti siapkan dulu daun alpukat dulu ya. Dari rumah nanti dari sini cari daun alpukat 7 lembar. Nanti direbus bawa ke saya dulu, nanti baru saya asma dulu ya. Sabar dulu nggih. Tegak. Tegak. Enggak usah. Perutnya sering sakit. Ini. Apa perut ini? Tidak ada. Enggak apa-apa. Kan saya mau narik kaki, ngulanin lagi nggak? Ya nanti enggak apa-apa. Narik lagi saya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Jabar, Allahu Jadi Jabar, Allah Jadi Allah. Allahu Jabar, Allahu Jadi Jabar, Allah Jadi Allah. Allahu Jabar, Allahu Jadi Jabarullah Jadirullah. Allahu Jabar, Allahu Jadi Jabarullah Jadirullah. Allahu Jabar, Allahu Jadi Jabarullah. Allahu Jabar, Allahu Jadi Jabarullah. Allahu Jabar, Allahu Jadi Jabarullah Jadirullah. 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 Allahu Jabar, Allahu Jadi Jabarullah. Allahu Jabar, Allahu Jadi Jabarullah Jadirullah. Allahu Jabar, Allahu Jadi Jabarullah Jadirullah.
Allahu Jabar, Allahu Jadir, Jabarullah, Jadirullah. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul Allahu Jabar, Allahu Jadir, Jabarullah, Jadirullah. Allahu Jabar, Allahu Jadir, Jabarullah, Jadirullah. Allahu Jabar, Allahu Jadir, Jabarullah, Jadirullah. Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Ada yang bergerak-gerak nih di perutnya nih. lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Catnya yang bergerak-gerak nih. Ada yang bergerak-gerak nih. Allahu Akbar. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Allahu Akbar. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang bergerak-gerak di perutnya ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Allahumma sholli ala sayyidina. Allah. Ambilkan daun bidara sama di baskom, daun bidara di baskom. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai jantungnya kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ini Pak, sama keluarganya. Oke, kalau bapaknya. Ini sesuatu hal yang menimpa beliau yang ada di dalam tubuh ini, terutama di dalam perut ini sudah sangat terlalu lama. Sangat terlalu lama sehingga ini menyakiti atau merusak anggota tubuh yang lain.
sehingga merusak anggota tubuh yang lain. Anggota tubuh yang lain pun juga akhirnya jadi sudah terluka karena ada sesuatu yang ada di dalam ini. Jadi jalan satu-satunya gimana, Pak? Oke, jadi mohon maaf ini nanti semuanya anggota tubuhnya seperti itu rusak karena ada sesuatu yang di dalam ini. Yang di dalam ini disebut dengan ahmar. Disebut dengan ahmar. Jadi beliau ini ada sesuatu hal yang ada di dalam tubuh beliau disebut dengan ketempelan, dan ini sudah merusak anggota tubuh yang lain. Jadi kita tidak mendahului kersanya Allah. Nanti saya ini hanya membantu untuk melepaskan ikatan-ikatan itu. Tetapi mungkin nanti ketika saya bantu untuk melepaskan itu, nanti itu semuanya nanti gratis. Tidak ada biayanya. Cuman nanti ketika saya lepaskan ini nanti malah mempercepat. Karena apa? Karena ini sudah merusak di bagian dalam. Ya, yang penting nanti saya bantu untuk saya lepaskan ikatannya ini. Oke. Karena ini dikatakan juga bisa dikatakan sudah sampai melukai bagian tubuh yang dalam. Disiapkan mori. Ya, nanti siapkan kunir ya. Degan sama kunyit juga. Degan, kunyit, madu dibakar diminumkan beliau. Sabar dulu ya. Ini di pinggang nih sakitnya. Coba dibantu diobatin. Dibantu. Bisa. Ini tangannya. Tangannya gini di depan di belakangnya. Yuk sini. Belakang sini. Pegang belakangnya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua penyakit yang ada di dalam diri beliau. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Bantu. Terus zikir Allah Allah. Sambil kalau nanti tangannya pengen bergerak, mijit aja. Disiapkan degan sama kunyit nanti ya. Dari mana ini? Ini disiapkan. Ganteng amat sekarang. Wow, gantengnya. Masya Allah. Pakai lagi. Sudah dapat pacar belum? Ini beliau karena ketempelan. Nanti yang pertama dibersihkan dulu, siapkan daun bidara, bacakan ismu azamnya. Setelah nanti dibersihkan, terus nanti beliau kasih degan sama kunyit dibakar diminumkan ya.